Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana cara kita yang terbaik menurut Islam ketika menghadapi orang tua kita yang menyuruh kita untuk tidak mempelajari Islam secara kafah? Dalam pertanyaan ini ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, wajibnya mempelajari Islam secara kafah. Yang kedua, wajibnya kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Yang pertama, ya, tentang wajibnya kita mempelajari Islam secara kafah ini sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar Islam itu, menuntut ilmu Islam, yaitu secara kafah, adalah fariidah, wajib atas setiap orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita, ya, dalam hal ini mempelajari Islam suatu hal yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tetap berada di jalan ini. Yang kedua, kita menghadapi orang tua dengan menyuruh kita untuk tidak mempelajari Islam secara kafah. Maka kita tetap berada dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kedudukan kedua orang tua kita itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah, ya, larangan untuk menyembah selain Allah, larangan untuk berbuat syirik, ya, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan, kita kedepankan. Nah, walaupun, ya, orang tua kita dalam keadaan sebaliknya terhadap kita, yaitu melarang kita untuk mempelajari Islam secara kafah, tetap kita, ya, sikapi orang tua itu dengan cara yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasul, aku itu ataupun Rasulullah ini menjadi yang paling dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk, ya, menjadikan cinta tertinggi kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini prinsip pertama. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik-baik saja. Ya, maka ketaatan itu kan kita lakukan kepada orang tua, kepada orang lain, ya. Dalam hal ini kita, ya, taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Jadi ketaatan kepada orang tua itu, ya, ketika taat itu dilakukan dalam hal perkara yang ma'ruf, yang baik-baik saja, maka ketaatan kepada orang tua itu tidak mutlak dalam segala perkara dan setiap keadaan. Ketaatan kepada orang tua hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Ya, dalam hal ini bukan merupakan kedurhakaan kalau kita tidak
ya menyikapi ya ataupun kita tetap selalu berada dalam menuntut ilmu syar'i secara kafah karena ini benar ya di dalamnya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya walaupun menyelisihi apa yang tidak diridhoi oleh orang tua kita. Nah, jadi kita tetap ya melakukan mempelajari ilmu syar'i Islam secara kafah walaupun ya dilarang oleh orang tua. Ya, ini adalah suatu hal yang baik. Tapi hendaklah dia selalu ya berbuat baik kepada orang tuanya, bersikap dengan sikap yang mulia, tapi tetap dia komitmen untuk tetap mempelajari ajaran Islam secara kafah. Ingatlah bagaimana kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an yang ibunya itu bersumpah tidak akan berbicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak mau makan dan tidak mau minum karena menginginkan Sa'ad itu murtad dari ajaran Islam. Maka Ummu Sa'ad ya ketika itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini Sa'ad ya. Allah menyuruh ya dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ibunya langsung mengatakan, "Aku tahu Allah menyuruhmu berbuat baik kepada ibumu dan aku menyuruhmu untuk keluar dari ajaran Islam ini." Maka selama 3 hari ya Ummu Sa'ad tidak mau makan, tidak mau minum ya. Bahkan memerintahkan Sa'ad untuk menjadi orang kafir, murtad dari ajaran Islam. Namun ya turun ayat ya di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Dalam surat Luqman ayat 15 mengatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ya, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas tambah keimanannya dan semakin jauh dari kemurtadan, semakin jauh dari kemaksiatan, dan dia pun tetap berbuat baik kepada ibunya, ya, hingga akhirnya ibunya mau makan kembali. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Faiza umiru bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ya, dalam hadis Bukhari ya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, mendengar ya as-sama' wa ta'ah, taat kepada penguasa, hakun ma lam yu'mar bil ma'siyah, itu memang suatu kebenaran ya selama mereka tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa iza umiru bi maksiatin, jika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh taat. Mempelajari ilmu syar'i secara kafah untuk kebutuhan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat kita, dan untuk sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya selalu kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.